Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti beliau Nabi Muhammad selalu dalam kehidupan dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua, jamaah salat subuh, a'azzakumullah, di pertemuan bulan lalu kita semua telah membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, tentang hadis yang pertama, pentingnya niat, urgensi niat dalam setiap amal ibadah kita. Bahkan para ulama mengatakan niyatul mar'i khairun min amaliha. Niat seseorang itu lebih penting daripada amal ibadah itu sendiri. Niat seseorang dalam beribadah itu lebih penting daripada amalan ibadah itu sendiri. Karena amalan yang besar itu bisa jadi kecil di sisi Allah gara-gara salah niat orang yang melakukannya. Sebaliknya, amalan yang kecil bisa besar, hitung-hitungannya bahkan berat dalam timbangan yaumul mizan di sisi Allah nanti, karena keikhlasan niat dan lurusnya niat si pelakunya. Jadi niat ini menjadi sepertiga agama kita. Jadi niat ini jadi sepertiga agama kita. Bahkan 80 bab fikih itu masuk niat di dalamnya, kata Imam Syafi'i. Orang sholat harus ada niat, puasa harus ada niat, haji harus ada niat, umroh tergantung niat, zakat tergantung niat, semua ibadah tergantung niat. Bahkan menikah pun menjadi haram, wajib, mubah, sunnah itu tergantung pada niatannya. Jadi semua hal dalam ibadah besar itu tergantung niat. Semoga Allah menjaga selalu niat-niat kita semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sungguhnya sholat, hidup, mati, ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemarin kita sudah bahas bulan lalu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis tentang segala perkara, segala amalan tergantung pada niatnya. Jadi kita masuk ke hadis kedua. Sebelum kita masuk ke hadis kedua, karena di dalam kitab dijelaskan tentang Imam Al-Bukhari dan Muslim, kita nanti di dalam ngaji ini akan sering sekali mendengar nama Imam Al-Bukhari, nama Imam Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim. Maka kita ini umat Islam, Bapak Ibu, berhutang banyak betul kepada Imam Al-Bukhari, kepada Imam Muslim. Karena mereka berdua inilah yang menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para ulama-ulama yang lain. Maka nanti di dalam kitab hadis Al-Arba'in Nawawi ini, selain nama Imam Al-Bukhari, nama Imam Muslim, kita akan temukan nama Imam Tirmidzi, nama Imam Abu Dawud, nama Imam Ibnu Majah. Tapi paling banyak di kitab-kitab hadis itu, terutama Riyadhus Shalihin atau kemudian Arba'in Nawawi, adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari ini beliau lahir di daerah yang namanya Bukhara. Maka karena dari Bukhara, orangnya disebut Bukhari. Kalau dari Lampung disebut Lampungi. Kalau dari Jawa disebut Jawi. Kalau dari Palembang disebut Palembangi. Nah, begitulah bahasa Arab. Kenapa disebut Al-Bukhari? Karena berasal dari Bukhara. Bukhara itu di mana sekarang? Bukhara tepatnya sekarang ada di Uzbekistan. Uzbek. Ya. Bukan orang Arab berarti. Karena Uzbek bahasanya tidak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Uzbek lah, ya. Bahasanya Habib Nurmagomedov. Ya, itu bahasa-bahasa mereka. Ini Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama Nabi semua ya. Nama aslinya Imam Bukhari Muhammad. Bapaknya bernama Ismail. Kakeknya bernama Ibrahim. Ibnul Mughirah Ibnu Bardizbah. Nah, coba. Jadi ada nama yang bukan Arab. Bardizbah. Bardizbah ini berarti keturunan dari Persia. Iran. Persia, Iran. Nah, berarti bukan orang Arab. Orang Persia. Yang kemudian masuk Islam. Jadi Imam Al-Bukhari itu dapat agama Islam perantaranya lewat buyutnya beliau, karena buyutnya yang masuk Islam. Jadi buyutnya masuk Islam setelah ya udah dulu berarti di perang ya, peperangan ya. Setelah buyutnya masuk Islam, kakeknya Islam, terus sampai ke bapaknya sampai ke anaknya. Ini Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Wafat pada tahun Sittu wa khamsina wa mi'ataini 256. Jadi lahir 194, wafat 256. Jadi 256 dikurang 194. Berapa Pak umurnya? Hah? 62. 62 tahun. Beliau wafat 62 tahun usianya. Pada tahun 254. Sekarang tahun berapa? 1448. Kan pakai Hijriah. Beliau wafat tahun 256. Sekarang tahun 1448.
48, berarti sudah 1200 tahun yang lalu. Imam Al-Bukhari sudah wafat 1200 tahun yang lalu kurang lebih, tapi sampai hari ini namanya tetap terus disebut. Karena apa? Karena amal jariyah, ilmunya sampai lintas generasi. Kitab-kitab yang beliau tulis sampai ke lintas generasi, 1200 tahun lamanya. Itu berarti 12 milenium ya. Satu milenium kan 100 tahun ya. Ya, berarti umurnya sedikit tapi amalnya terus bermanfaat sampai hari ini. Bahkan orang Indonesia ini termasuk berjasa karena Pak Soekarno dulu menurut sejarah yang meminta Uni Soviet Rusia, yang itu ada transaksi, nanti Uni Soviet akhirnya masuk dengan paham komunisnya itu. Salah satu pertimbangannya adalah Pak Karno mengizinkan, tapi syaratnya dicari dulu kuburannya Imam Al-Bukhari itu di mana, karena Imam Al-Bukhari kuburannya hilang, nggak ketahuan, sampai akhirnya ditemukan. Dan sampai hari ini kemudian orang tahu makamnya Imam Al-Bukhari. Ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau ini waktu lahir buta, kecilnya buta, sampai umur 9 tahun belum bisa melihat. Al-Bukhari, bapaknya sudah meninggal karena Al-Bukhari ini anak kecil, anak yatim. Tapi ibunya wanita yang solehah betul. Di sini dikatakan beliau hafal Quran pada usia kurang dari 10 tahun. Ya. Kemudian hafal hadis, ahfadhu mi'a alfi hadisin sahih. Saya hafal 100.000 hadis sahih. Wa ahfadhu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Dan saya hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi 100.000. Kita hafal berapa hadis, Pak? 100.000. Hafalannya kuat betul. Tapi dari 100.000 hadis itu yang dimasukkan ke dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari nggak sampai 100.000, nggak sampai. Jadi dipilih lagi, dipilih yang paling sahih, sampai susah lagi ditemukan celahnya. Maka sampai hari ini kitab hadis yang paling kuat adalah hadis Al-Bukhari. Ini beliau. Tapi buta bisa menghafal, bisa. Karena orang itu kalau buta biasanya malah daya ingatnya lebih kuat. Sampai di usia 9 atau 10 tahun ibunya itu nggak pernah berhenti tahajud. Dalam tahajud ibunya meminta kepada Allah agar anaknya bisa melihat, supaya bisa seperti anak-anak yang lain, main dan sebagainya. Dalam tahajud kemudian ibu ini setelah itu tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira anaknya akan bisa melihat lagi. Anaknya akan bisa melihat. Bangun dari tidur, Allah berikan keajaiban. Ibrahim siapa tadi? Al-Bukhari. Al-Bukhari yang lahir dalam kondisi buta ternyata bisa melihat. Ini keajaiban yang dijelaskan secara ilmu medis nanti susah ya, tapi yang buta bisa melihat sampai wafatnya tetap melihat. Itu Imam Al-Bukhari. Beliau dari Uzbek. Kalau Muslim ini muridnya Al-Bukhari. Jadi secara senioritas lebih senior Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Muslim itu berguru kepada Imam Al-Bukhari. Bahkan murid-muridnya Imam Al-Bukhari itu jadi ulama ahli hadis banyak. Abu Dawud dan sebagainya itu muridnya Al-Bukhari. Nah, Imam Muslim ini lahir di mana di sini? Naisabur. Lahir di kota Naisabur, asli orang Naisabur. Di mana Naisabur? Khorasan, berarti di Iran. Jadi memang para ahli hadis itu banyak bukan orang Arab. Saya ulangi lagi ya. Banyak sekali ahli hadis yang hafal hadis banyak itu bukan orang Arab. Bahasanya bukan bahasa Arab. Gitu ya. Nah, itu berarti memang Islam ini menyebar kemana-mana, rahmatan lil alamin,
Bukan hanya agama untuk bangsa Arab, tapi untuk ajam non-Arab juga berhak siapapun menjadi manusia-manusia pilihan Allah yang beriman dan bertakwa. Ya, jangan-jangan nanti dari Indonesia juga ada ulamanya. Ya, bukan ahli hadis, ahli apa? Bukan ahli hadis. Ya, ahli apa, Pak? sudah ahli yang lain lah, ahli yang lain. Ahli yang lain. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah. Al-Bukhari 196, Muslim 204. Berarti berapa selisih usianya? 196, 204, 8 tahun ya? 7 tahun ya? Cuma 8 atau 7 tahun selisihnya. Lebih tua Imam Al-Bukhari. Wafat tahun 261 Hijriah. Lahir tahun 204, wafat 261. Di usianya muda, 57 tahun wafat. Ini beliau berdua, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka berdua, memberkahi, dan kemudian mengangkat derajat setinggi-tingginya untuk mereka berdua, para ulama kita. Sekarang kita lanjut hadis kedua. Supaya kita kenal ya, oh berarti Imam Al-Bukhari punya murid Muslim. Antara Al-Bukhari dan Muslim yang nggak selisih jauh lah, murid guru, selisihnya nggak sampai 10 tahun. Tapi kemudian dua-duanya jadi ulama ahli hadis yang paling terbaik sampai hari ini. Bahkan sebaik-baik kitab setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari dan Muslim. Ya, makanya orang kalau mau belajar agama ya dari kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kami sendiri sampai sekarang masih belajar dan belum dapat sanad Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari itu bersama para ustadz saya, Ustadz Bias, kita ngumpul setiap pekan itu. Sekarang sudah tahun kelima, 5 tahun. Ya, itu belum selesai Pak, belajar Al-Bukhari. Tadi malam belajar Muslim, itu pertemuan ke-100. Pertemuan ke-100. Belum selesai juga, baru sampai di jilid 9. Jilid 9. Ya udah berapa kali? Kita baru berapa kali pertemuan di sini? Karena ada 100. Itu ngaji Sahih Muslim. Gak selesai-selesai. Tapi itulah nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Jadi jangan dikira kalau sudah ustadz ini enggak lagi. Nah, kita tetap setiap pekan ada majelis duduk dari malam. Dari malam sampai selesainya. Itu bersama para guru-guru ustadz-ustadz kita semua. Karena ilmu ini setelah diberikan dia harus diisi. Kalau enggak nanti habislah. Akhirnya muter-muter itu saja yang disampaikan nanti. Ya, karena kita ini mesti mengupgrade terus, diupgrade bersama yang lebih berilmu, yang lebih berilmu. Allahu a'lam. Lanjut kita hadis yang kedua. Al-haditsus tsani. Al-hadis yang kedua tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan beragama. Ada berapa tingkatan agama itu? Ada 3. Al-Islam, Islam, al-iman, beriman, al-ihsan, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini maksudnya apa? Maksudnya? Al-iman. Oh, berarti level 2 nih, Pak. Ya, medium. Karena level pertama paling bawah namanya Islam. Orangnya disebut Muslim. Ini orang Muslim semua di sini, Pak. Halo? Ya, siap Muslim gitu. Ini orang beriman semua, Pak, di sini. Ya. Level kedua namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Para ulama semua sepakat kalau dengan keislaman tidak boleh ada insya Allah. Tidak ada boleh istisna fil Islam, tidak boleh. Karena kalau ditanya apakah kita orang Islam, semua wajib menjawab iya, Islam. Karena Islam itu peringkat paling bawah, level paling bawah. Di luar Islam berarti kafir. Udah selesai. Jadi kalau ditanya apakah kita Islam, iya, Islam. Tidak boleh ada ragu-ragu. Tapi kalau ditanya apakah di sini orang beriman, itu kita agak ada yang yakin, iya.
ada yang insya Allah. Boleh, kata para ulama. Kalau tentang iman, boleh jawabnya pakai insya Allah. Karena kadang nanti jangan-jangan kita ini ngaku-ngaku beriman saja, tapi sebenarnya nggak terlalu beriman. Tapi kalau Islam, wajib bilang iya Islam, ya kan? Ada tingkatan lebih tinggi lagi, namanya ihsan. Pelakunya disebut muhsin. Islam pelakunya disebut muslim. Iman pelakunya disebut mukmin. Yang paling tinggi, ini level paling tinggi. Ya, namanya ihsan. Pelakunya disebut muhsin. Kalau ditanya, apakah di sini sudah sampai derajat ihsan semua? Jawabannya makin malu lagi kita jawab. Makin malu lagi. Insya Allah lagi. Nanti kita akan cari tahu kenapa Rasulullah membagi tingkatan hamba Allah itu jadi 3. Ini Rasulullah yang membagi ya. Islam, iman, ihsan. Tingkatan yang paling tinggi itu namanya ihsan. Ini derajat orang-orang bertakwa ini, ya. Derajat orang bertakwa. Ini tingkatan paling tinggi. Kita mulai hadisnya. Di sanadi al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi darain. Berdasarkan sanad yang kami dapatkan langsung bersambung sampai kepada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. An Umar aidan, dari sahabat Umar bin Khattab lagi. Juga, aidan itu artinya juga atau lagi. Orang-orang Arab kalau bilang aidan itu artinya lagi atau juga. Kenapa dari Umar juga? Karena hadis yang pertama juga berasal dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu hadis tentang pentingnya amalan, pentingnya niat dalam setiap amalan. Ini hadis yang kedua tentang tingkatan manusia muslim, mukmin, muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Di Indonesia ada semua. Ada Pak Muslim, ada Pak Mukmin, ada Pak Muhsin. Nah, tapi saya tidak tahu di antara Pak Muslim, Mukmin, Muhsin itu yang paling bertakwa yang mana. Ya, di Indonesia kan ada namanya semua dua-duanya, tiga-tiganya. Ya. Baik. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن عمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Agak panjang hadisnya, tapi hadis ini sangat penting. Sangat penting. Ya, ini lumayan. Ini dulu kami santri wajib hafal hadis ini. Ya, semua yang di kitab ini wajib dihafal dulu hadis.
Jadi tidak santri kalau tidak hafal hadis Arba'in Nawawi itu harusnya begitu. Ya. Alhamdulillah kami dulu ngapal hadis-hadis di kitab ini tuh tahun 2000 sampai sekarang 2026. Alhamdulillah tuh masih ada ingatannya, masih ada hafalannya. Ya karena diajarkan. Kalau tidak diajarkan ya lupa. Ya. Jadi hadis ini nih Bapak Ibu, ini hadis yang penting betul sampai saya menemukan ada beberapa kitab khusus itu jadi satu kitab hanya membahas hadis ini. Saya ulangi lagi ya, jadi satu kitab itu hanya membahas hadis ini, hadis yang kedua. Hadis tentang Rasulullah belajar dari malaikat Jibril. Atau kita belajar dari malaikat Jibril. Karena ini hadis ini bicara satu tentang banyak sekali disiplin ilmu, terutama tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu. Maka kalau kita belajar adab-adab menuntut ilmu, nggak akan pernah lepas dari hadis ini. Emang hadisnya tentang apa sih? Bainana nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk. Kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk-duduk. Maka adab nuntut ilmu itu salah satunya apa? Duduk. Ya, adab nuntut ilmu salah satunya duduk-duduk. Ya, jangan tiduran. Ada yang nuntut ilmu sambil tiduran. Ya, nanti malah enggak dapat keberkahannya. Karena di antara cara memuliakan ilmu adalah duduk. Dan para sahabat tuh biasa duduk di dekat Nabi. Inda Rasulillah, duduknya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari. Makanya cara paling baik menuntut ilmu adalah julus, duduk. Tempat duduknya disebut majlis. Dari kata jalasa yajlisu. Julus artinya duduk, tempat duduk namanya majlis. Makanya biasanya majlis taklim. Taklim diambil dari kata allama yu'allimu ta'lim, artinya mengajar. Majelis taklim berarti tempat duduk untuk mengajar. Ya, akhirnya dibuatlah majelis taklim. Majelis taklim artinya tempat belajar mengajar. Majelis taklim. Dari kata majelis. Sajada yasjudu, sujud. Tempat sujud masjid. Tempat duduk majelis. Masjidun, majlisun. Pokok yang namanya tempat pakai wazannya maf'ilun. Majlisun, masjidun. Nah itu. Ya, masjid artinya tempat sujud. Tempat sujud. Disebut majelis. Duduk seperti apa sih yang terbaik menuntut ilmu itu? Ada beberapa model duduk. Duduk yang paling Nabi sukai itu membuat halqah. Membuat hilqah atau halaqah. Yang benar sebenarnya hilqah. Tapi bahasa hilqah itu malah kurang familiar. Kalau dalam bahasa Arab yang paling fasih namanya hilqah. Orang kita suka nyebutnya halaqah. Karena kata halaqah itu sebenarnya artinya gundul. Dari kata halaqah yahliku artinya mencukur gundul. Halaqah cukur rumput gundul. Malah yang benar tuh hilqah. Hilqah itu artinya putaran. Kenapa ini yang paling baik? Karena ini cara duduk paling disukai Nabi. Memutar, keliling. Bikin bundaran, bulatan putaran. Ya. Ada lagi yang cara yang kedua. Nanti di sini ada lagi tuh. Caranya bersoft. Berbaris, soft. Itu cara duduk di majelis ilmu yang paling disukai Nabi. Makanya ada Quran surat As-Saffat, artinya malaikat yang berbaris rapi. Karena Nabi paling suka mau perang bagusnya bersop-sop, ada kebaikan bersop-sop, berbaris-baris. Maka ahli surga pun nanti dikumpulkan bersop-sop. Ya.
Ada model nuntut ilmu model kayak kita begini. Nah, itu namanya duduk di setiap dinding tembok masjid. Pokok di mana ada tembok masjid, di situlah kita duduk. Ya, nah, ini duduk yang dimaklumi untuk orang-orang kita. Ya, untungnya masjid kita ini tidak luas betul seperti Masjid Al-Bakri. Sempat masjid kita seperti Al-Bakri, apa enggak saya manggil, Pak, oh wow, gitu ya. Hari itu ya. Karena kalau duduknya di setiap dinding-dinding kan jauh betul itu kan, luas betul kan. Nah, ini kalau begini nih model apa Ustaz? Ini model kita mau riungan ambil berkat. Biasanya begini nih. Ya kalau mau ambil berkat riungan muter gitu. Ya. Makanya ada saudara-saudara kita tuh kadang adab majelis itu betul-betul diperhatikan. Ya. Terutama misalkan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kalau mau bermajelis, itu ngumpul duduk. Gitu. Ya, mendekat semua. Karena ikut hadis ini. Hadis ini memang begitu, mendekat, ngumpul semua. Jadi supaya itu ke apa namanya itu, ya kedekatannya itu ada, ya kedekatan emosional dan macam-macam. Karena semakin dekat itu semakin baik. Itulah ke para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu begitu. Nah itu yang paling bagus. Nah kita lanjut lagi ya. Jadi kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaina, tiba-tiba ada rajulun, seorang laki-laki, tola'a, muncul di tengah-tengah kami. Tola'a itu artinya muncul. Maka ada orang bilang, tola'al badru alaina. Badru itu artinya bulan purnama. Telah muncul bulan purnama di hadapan kami. Maksudnya itu Nabi Muhammad Rasulullah waktu baru sampai di kota Madinah, hijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah ke Madinah itu ditunggu-tunggu beberapa hari oleh penduduk Madinah. Sampai disebutkan di dalam kitab Sirah Fathul Mubin itu 500 orang tiap hari kurang lebih keluar dari kota Madinah menunggu-nunggu berita, sudah nyampe belum Nabi, sudah datang belum Nabi. Ditengoknya masih kosong, besoknya balik lagi pulang ke rumah. Terus itu keluar lagi 500 orang. Pas lihat ada kelibatan dari gurun pasir, onta jalan, ya, bahagia betul. Itulah Rasulullah datang. Maka dari bukit Saniyatul Wada sudah kelihatan tuh, dari bukit Saniyatul Wada. Ada bukit namanya bukit Saniyatul Wada. Akhirnya jelas betul Nabi Muhammad datang, baru mereka bilang bersyair. Ola'al badru alaina min saniyatil wada. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk kemprengan nyambut bupati datang. Ada mungkin ola'al badru alaina. Ya. Ya, ada kiai protes. Enggak usah dilanjutkan lah ceritanya lah. Nanti ada yang tersinggung lagi, ada. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba ada yang muncul di antara kami ini seseorang. Syadidu bayadis siyab. Pakaiannya putih betul, bersih. Pakaiannya putih betul, bersih. Ini orang ini siapa kok pakaiannya putih, bersih. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam betul dan bersih, rapi. La yura alaihi atharu safari, tidak nampak dalam dirinya bekas-bekas melakukan perjalanan. Karena orang kalau melakukan perjalanan, satu pasti bajunya kotor, berdebu. Yang kedua pasti rambutnya agak acak-acakan karena kena angin, terus hempasan gurun pasir dan sebagainya. Tapi ini orang aneh. Orangnya bersih, bajunya bersih, putih, rambutnya rapi. La yura alaihi asar safar. Tidak kelihatan bekas-bekas safar. Wala ya'rifunu minna ahadun. Yang lebih aneh lagi, kenapa di antara kami semua yang duduk orang Madinah itu tidak ada yang kenal sama orang ini? Tahu ya? Tidak ada yang kenal sama
orang ini. Ini orang ini siapa? Itu menunjukkan ada banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, para sahabat itu saling mengenal. Sehingga ketika mereka ada orang asing, mereka tahu ini orang asing. Karena saling mengenal. Di antara cara para sahabat saling mengenal itu bagaimana sih? Satu, sholat berjamaah. Maka momentum sholat berjamaah itu betul-betul dimanfaatkan oleh para sahabat untuk saling kenal mengenal. Bahasa kita itu saling menyambung tali silaturahmi. Biarpun ya udahlah pakai silaturahmi lah katanya ya. Makanya kalau saling ketemu di masjid itu, insya Allah ada tetangga, ada saudara tahu ada apa-apa. Oh iya ini betul. Bapak ini nih yang biasa sholat nih di Masjid Al-Iman. Nah, kenal dia. Itu salah satu hikmahnya sholat berjamaah. Tapi coba orang sudah sholatnya nggak berjamaah, ada acara rembuk warga nggak datang, gitu ya. Terus ada apa namanya kerja bakti nggak kelihatan. Tuh kalau mati juga nggak ketahuan. Yang mana orangnya ya? Bapak ini warga ini apa namanya cengkeh ya apa nih? Cengkeh. Akhirnya kita tahu orangnya yang mana ya? Karena tadi nggak pernah atau nggak selalu kumpul. Ini hikmahnya kita sholat berjamaah di komplek itu salah satunya adalah untuk saling mengenal, Ada silaturahim antara kita dan sebagainya. Terus kemudian duduk di majelis. Ini mereka kan duduk di majelis nih. Biasa bersama Nabi, belajar, ngaji. Itu juga saling mengenal, saling ketemu, saling jumpa. Tapi ternyata orang ini tidak dikenali sama sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua pada melihat orang ini. Ini orang dari mana? Tampan wajahnya dan sebagainya. Karena malaikat itu ibu-ibu bapak semua bisa menyerupai makhluk Allah. Ini dari hikmah yang kita pelajari. Al-malaikatu tatasyakkal. Malaikat itu bisa tatasyakkal, menyerupai seseorang. Dan ternyata yang datang ini kan nanti di akhir hadis kan ketahuan malaikat Jibril. Jadi orang yang pakai baju putih, rambutnya rapi, ganteng, itu ternyata di akhir hadis Rasulullah bilang yang tadi barusan datang itu adalah malaikat Jibril. Oh, ternyata malaikat Jibril. Pantas nggak ada yang kenal, wong ternyata dia malah malaikat. Tapi wajah siapa yang ditiru oleh malaikat Jibril ini? Wallahu a'lam, nggak disebutkan. Meskipun nanti di banyak hadis itu ada wajah yang paling sering ditiru oleh malaikat Jibril. Ada sahabat Nabi yang ganteng, tampan, itu sering ditiru wajahnya oleh malaikat Jibril. Namanya sahabat Dihya. Namanya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Ini sahabat ini seringkali ditiru wajahnya oleh malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu seringkali pakai wajahnya Dihya al-Kalbi. Tapi Nabi nanti bisa bedakan. Ini bukan Dihya asli. Ini namanya Jibril. Ya, dan sebagainya. Jadi dulu ada riwayat-riwayat tentang itu. Hari ini ternyata bisa orang merubah-merubah wajah juga. Ya kan? Jadi kalau malaikat itu sudah dari dulu. Sekarang manusia baru belajar gimana caranya ngerubah wajah, ya bahkan bisa diganti wajahnya dan sebagainya pakai ya teknologi hari ini. Ini yang berikutnya pelajaran. Apa pelajarannya? Malaikat bisa merubah bentuk. Dalam Al-Quran Bapak Ibu akan temukan ayat bagaimana Nabi Ibrahim didatangi tamu tengah malam. Surat Adz-Dzariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun. Apakah telah datang berita wahai Muhammad kepadamu tentang tamunya Nabi Ibrahim? Ada tamu Nabi Ibrahim, 3 orang tengah malam ketuk pintu. Tengah-tengah malam Ibrahim rumahnya sendirian.
Nggak ada siapa-siapa. Tengah-tengah malam 3 orang pakai baju putih ngetuk pintu. Jam 1 malam ngetuk pintu 3 orang pakai baju putih. Kira-kira kita buka nggak pintunya, Pak? Tengah malam. Takut kita. Dalam kondisi takut tuh, khawatir, Nabi Ibrahim tetap buka. Maka mereka mengatakan salam, oh berarti orang baik karena mengucap assalamualaikum. Maka didatangkanlah 3 tamu, disuruhlah duduk di rumah. Terus lanjut ayatnya. Faragha ila ahlihi. Ibrahim bertanya kepada istrinya, Sarah, ada makanan apa di rumah? Kita kedatangan tamu malam-malam begini, kayaknya mereka ini musafir, kelaparan, susah mereka itu. Kenal enggak? Enggak kenal kan? Enggak kenal saya 3 orang tuh. Kenapa disuruh masuk? Enggak apa-apa lah. Ini orang baik, jamu tamu. Nabi Ibrahim, penjamu tamu, orang baik. Maka katanya enggak ada makanan. Oh enggak ada. Faja'a bi ijlin samin. Yang ada cuma ijl. Ijl itu anak sapi. Yang ada cuma anak sapi. Kamu ada apa-apa, anak sapi kita potong. Dipotong anak sapi malam itu. Mana ada tuan rumah yang ada tamu datang motong sapi, Pak? Mana orangnya ada dari sini? Anak sapi dipotongnya oleh Ibrahim di Quran surah Az-Zariyat. Luar biasa, namanya ikramud duyuf, memuliakan tak? Padahal nggak dikenal tamu ini, datangnya pun nggak di waktu yang tepat, tengah malam. Tapi dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Setelah masak, matang, daging itu pun dihidapkan. Berarti lama juga ngurus ini. Kan ngolahnya, macam-macam masaknya. Lama tamu ini. Setelah diberikan makanan, qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Diam saja mereka. Fa'aujasa minhum khifah. Maka tiba-tiba ada rasa khawatir di hati Ibrahim, takut di hati istrinya Sarah. Ini tamu ini siapa? Dari tadi diajak ngobrol nggak naik, nggak ngomong, dikasih makanan nggak makan, takut ini. Maka mereka tamu-tamu 3 tadi berkata, qalu la takhaf, Ibrahim, kamu tidak usah takut. Fabasyaruhu bi ghulamin halim. Kami datang ke sini adalah untuk memberikan kabar gembira. Yang pertama mampir. Oh ternyata 3 sosok ini adalah malaikat Jibril salah satunya. Jadi sosoknya jadi manusia tuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Sosoknya jadi manusia. Salah satunya malaikat Jibril. Kami mampir ke sini Ibrahim. Oh mampir iya. Tapi karena kamu sudah menyambut kami dengan baik. Di luar akal manusia ya, tengah malam bisa nyambut tamu yang nggak dikenal, bukakan pintu, apalagi motongkan anak sapi. Itu kan amalan yang ajaib. Hampir hari ini nggak ada yang lakukan itu. Nggak ada. Kecuali mungkin bapak ibu mungkin ada di sini mungkin. Susah, mustahil, sulit banget untuk mendapatkan orang yang mau menjamu tamu nggak dikenal tengah malam bertiga, sosoknya menakutkan lagi. Ya. Setelah dikasih makan nggak makan. Kenapa nggak makan? Oh karena malaikat. Malaikat nggak ada makan. Malaikat nggak makan. Malaikat nggak minum. Ya, karena yang butuh makan, yang butuh minum itu makhluk yang punya nafsu. Saya ulangi lagi ya. Yang butuh makan, yang butuh minum itu makhluk yang punya nafsu. Sementara malaikat tidak diciptakan dengan nafsu. Nggak ada. Maka malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tidak ada malaikat ngantuk, nggak ada, Pak. Mana malaikat ngantuk? Yang ngantukan kita. Karena malaikat nggak ada nafsu. Jadi kata Rasulullah itu malaikat Israfil sejak ditugaskan, ditugaskan untuk meniup sangkakala, sejak diciptakan ditugaskan malaikat Israfil meniup sangkakala hari kiamat. Itu sangkakala standby ada di dekat mulutnya. Coba bayangkan, nggak pernah diletakkan, nggak ada. Seandainya malaikat ngantuk apa nggak ketiup itu Pak. Wah. Tapi kan alhamdulillah nggak ada malaikat itu. Ada malaikat. Kita yang punya nafsu, kita yang lapar, kita yang haus, kita yang ngantuk dan sebagainya. Ya. Terus kata malaikat, kami ini mampir ke sini Ibrahim.
Mampir karena kamu sudah menjamu dengan baik, kami berikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Siti Sarah bahagia betul, karena Sarah waktu itu udah tua betul, tua, ya. Pasokat, karena Siti Sarah tuh sampai nangis dan tersenyum, nangisnya tuh nangis bahagia, senyumnya itu kok ya nenek-nenek bisa hamil lagi, gimana ceritanya? Iya, kan begitu lah bunyi ayatnya. Coba nanti dibuka surat Az-Zariyat. Nangisnya bahagia karena punya anak. Berpuluh-puluh tahun sampai tua nunggu datang anak, nggak ada anak. Yang kedua tuh senyum karena mikir kan nenek-nenek rambutnya uban semua, terus tiba-tiba hamil. Itu kan lucu, Pak. Lucu. Saya kan ada nenek-nenek umur 65 tiba-tiba hamil. Oh, Pak, tidak jadi berita itu seluruh Indonesia. Ya, akhirnya lahir, diberi kabar, mampir. Kok mampir? Karena setelah dari tempatmu, sebenarnya Allah mengutus kami untuk datang kepada Nabi Lut. Oh, Nabi Lut. Nabi Lut ini kan keponakannya Nabi Ibrahim, yang Allah perintahkan untuk berdakwah di negeri Sodom. Ada negeri namanya Sodom, dekat Yordan sekarang. Di Sodom, di Laut Mati namanya. Terus Nabi Ibrahim tanya itu di surat Az-Zariyat. Nanti silakan dibuka surat Az-Zariyat ya. Kenapa kok diutus ke sana? Kami diperintahkan Allah untuk mengazab dan meluluh lantakkan penduduk negeri Sodom, karena mereka itu suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang namanya LGBT. Jadi problem negara nih salah satunya sekarang. Ya, penyakit semakin banyak sekarang. Ya, akhirnya mereka diazab. Itu dari kisah Nabi Ibrahim menjamu tamu. Sampai nanti ke kisah diazabnya kaum Nabi Lut alaihi salam. Itu berbarengan dalam waktu ketika malaikat datang menyerupai 3 orang laki-laki, memberi kabar gembira kalau Siti Sarah akan punya anak. Ya. Jadi kalau untuk Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Selesai. Orang ini tidak dikenal, kok tiba-tiba melewati yang lain. Jalasa ilan Nabi, ini sebelum terakhir. Duduklah orang yang tidak dikenal, yang ternyata itu malaikat Jibril. Orang nggak dikenal duduk langsung di dekat Nabi Muhammad. Kata para sahabat, kami pun pingin sebenarnya duduk di situ tuh. Tapi punya Anda, ini orang yang tidak dikenal malah tiba-tiba nyerobot saja di antara soft atau halaqah kaum muslimin para sahabat, malah duduk di dekat Nabi SAW. Yang lebih mengherankan lagi, kata para sahabat, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengkulnya ditempelkan ke dengkul Nabi Muhammad. Duduknya begini, dengkulnya ditempelkan, macam begitu. Itu kan kalau nggak akrab betul nggak mungkin juga. Ini orang kalau dengkulnya nempel itu pasti akrab, kenal. Kan kalau nggak kenal nggak mungkin didekat-dekatin, ya enggak? Maka kata para sahabat, ini orang aneh, kami nggak ada yang kenal satupun, tapi tiba-tiba datang, nemui Rasulullah, pertama kali kami lihat, kok dengkulnya sudah berani nempel. Nah, itu kan duduk majelis paling bagus tuh, duduk yang dengkulnya saling nempel. Yang model-model Bapak ini, tandanya akrab, kenal, berarti nggak lagi ribut. Kalau ribut nggak mau, nggak. Ya, misalkan Bapak lagi tengkar sama temannya, tetanggaan, tengkar. Wah, tong, terus besok ikut pengajian. Kira-kira duduknya ceceran atau jauh-jauhan? Pasti jauh-jauhan. Pasti jauh-jauhan. Yang satu di kanan, satu di kiri. Sorry lah katanya dia. Ada tengkar dia. Tapi kalau sudah dekat begini, itu tandanya lagi baikan, nggak ada tengkar. Lagi nggak ada tengkar. Itu salah satu hikmahnya. Wa asnad wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi saking akrabnya itu tangan diletakkan di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, udah akrab banget tuh, Pak. Model begitu tuh. Akrab banget udah.
Ya, kan ada di antara kita itu kalau duduk tuh sukanya gitu. Ya, megang begini, suka. Apa kalau ngomong suka megang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Wah, ada orang tipe-tipenya begitu. Ada, ya. Nah, Jibril mengajarkan adab bermajelis. Besok-besok dan kapanpun lah ya. Kalau bermajelis, beradab. Karena kita ini belajar adab dulu sebelum nuntut ilmu. Nah, di sini adalah para ulama mengatakan ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilmah. Belajar dulu adab sebelum kita belajar ilmu. Atau nanti kalau sudah belajar ilmu harus belajar adab. Kenapa sih penting adab? Supaya ketika seseorang punya ilmu, nanti ilmunya itu akan membuat dia semakin beradab. Karena banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Ya, dan adab tanpa ilmu juga nanti menjadi tidak sempurna. Karena adab yang terlalu tinggi tapi tidak dibimbing oleh ilmu bisa saja jatuh pada kesalahan dan sikap berlebihan. Jadi ilmu dengan adab ini dua-duanya penting. Ustadz, gimana pendapat ucapan katanya adab itu lebih mulia daripada ilmu, atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Ini kalimat ini tidak selamanya benar, juga tidak selamanya salah. Tidak benar mutlak, juga tidak salah mutlak. Karena dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan al-adab fauqal ilmi. Saya ulangi lagi, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Tapi orang Arab menggunakan kata fauqa. Fauqa itu begini nih. Ini fauqa nih. Jadi ini namanya atap. Atap ini ada di atas kita. Saya tanya sama Bapak Ibu semua. Ya, pondasi ada di bawah. Atap ada di atas. Kalau saya katakan atap ada di atas pondasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bangunan yang paling mulia atap atau pondasi? Ayo. Yang paling penting mana kira-kira coba? Jadi kata fauqa itu tidak menunjukkan kemuliaan. Tetapi memang karena posisinya ya di atas, bukan menunjukkan sebuah kemuliaan, tapi menjadi satu kesatuan. Jadi itu syarat kesempurnaan, bukan karena mulia. Karena kadang ada orang bilang adab itu lebih penting, lebih mulia daripada ilmu. Enggak, bukan begitu. Tapi yang ada adalah al-adab fauqal ilm. Sama seperti atap di atas pondasi, atap di atas bangunan. Bukan berarti karena atap itu mulia, bukan. Tapi karena berjalan sesuai fungsinya. Satu kesatuan. Rumah yang mewah nggak akan indah kalau nggak ada atapnya. Sebagaimana ilmu yang banyak tidak akan memberikan manfaat dan indah dilihat kalau tidak punya adabnya. Itu maksudnya. Jadi satu kesempurnaan. Nggak bisa dipisah-pisah. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Untuk sholat syuruk masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Ya. Iya. Cara berikan waktu kepada jamaah. Jadi kita belum tuntas ya ngaji hadis ini, karena hadis ini panjang betul. Kita bahkan belum masuk tingkatan Islam, iman, ihsan. Kita baru majelis tentang kita baru tentang adab bermajelis. Adab bermajelis. Ini biasanya wajib dipelajari di pondok-pondok pesantren. Adab bermajelis. Maka sampai turun satu surat dalam Al-Quran tentang adab bermajelis kan. Quran surat apa? Surat Al-Mujadilah. Quran surat Al-Mujadilah. Yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang wa idza qila suzu fangsuzu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berlapang-lapanglah kalian di majelis, maka berikanlah kelapangan. Jangan sampai ada orang yang mau duduk kita sempiti. Kasih kelapangan. Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan memberikan kelapangan kepada
Jadi salah satu sebab Allah berikan kelapangan itu ternyata memberi tempat duduk untuk saudara kita yang datang di majelis. Allah alam. Cukup sampai di sini. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Ah. Ah. Iya. Iya. Iya terus. Hmm. Hmm. Iya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Memang kalau kita hidup di dunia itu, Bapak Ibu, nyari yang ideal itu nggak ketemu. Ini poinnya ya. Kalau kita hidup di dunia, nyari yang ideal itu nggak ketemu. Karena ya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah luar biasa tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kadang manusia itu idealnya makin berilmu makin beradab, idealnya makin berilmu makin beradab. Tetapi dalam prakteknya seringkali kita temukan orang yang berilmu tidak beradab, atau bukan tidak beradab, kurang beradab. Baik tutur katanya yang kasar, atau tutur katanya yang kotor, suka mudah mencaci, atau kadang tidak menunjukkan perilaku akhlak yang baik, dan sebagainya. Ya, itu bagian dari kekurangan kita sebagai manusia. Makanya sebaik-baik contoh teladan itu kan Rasulullah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan juga habib. Karena ustadz bisa salah, kiai bisa salah, habib juga bisa salah. Maka ajarkan umat ini poinnya, poin penting betul. Ajarkan umat ini bagaimana mencontoh menteladani Rasulullah, bukan mencontoh menteladani gurunya. Karena gurunya bisa salah, kayak gitu. Dengan tetap menghormati guru kita, karena menghormati guru itu salah satu sebab keberkahan ilmu. Gitu ya. Ini poinnya. Jadi kadang kita juga yang salah nih, karena kita ngajarkan supaya dia ngikut kita, bukan ngikut Rasulullah. Itu poinnya. Jadi yang diceritakan tuh saya, bapak saya, mbah saya, begitu. Bukan yang diceritakan Rasulullah. Kalau yang dikisahkan tuh Rasulullah, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana berperilaku, bagaimana kemudian Nabi ibadah, bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Nabi bersikap, maka umat ini akan paham, oh yang harus saya contoh teladani itu Rasulullah. Kalau ada perilaku salah, maka kita juga akan berlapan, ada namanya manusia, ndak maksum. Semua kita ini ndak maksum. Kita ini adalah orang-orang yang ditutup aib buruknya oleh Allah. Makanya ikut ngaji semua di sini. Ya gitu, Pak. Jadi kalau ada perilaku ustadz yang oh ini kok kurang ada kurang. Ya, mungkin kesalahannya itu satu. Karena kita ngustadkan dia. Yang benarnya bukan ustadz. Karena kita mengustadkan dia yang sebenarnya mungkin bukan ustadz. Akhirnya yang bukan ustadz diustadkan nggak bisa jadi contoh dan teladan. Itu poinnya. Yang kedua, itu jadi tanggung jawab beban siapapun yang dijadikan teladan. Ini penting, bukan untuk kita, tapi untuk semua lah. Siapapun yang dijadikan teladan, siapapun yang dijadikan panutan, hati-hati bersikap, hati-hati bertindak, hati-hati berbuat salah, karena salahnya orang yang jadi teladan, meskipun kecil itu bisa besar di sisi Allah. Saya ulangi lagi ya, salahnya orang yang dijadikan teladan,
Meskipun itu kecil, kalau dilihat orang banyak, itu jadi besar di sisi Allah. Kenapa? Karena dia diikuti. Maka Imam Al-Ghazali buat sebab dosa kecil kenapa bisa jadi besar, karena dilakukan oleh alimun yuktadabih, imamun yuktadabih. Dosa kecil itu bisa jadi besar karena dilakukan oleh orang yang ditiru dan dipanuti. Jadi kalau ada ustadz, orang berilmu, pimpinan kan jadi pemimpinnya, orang besar yang dipanuti, kok dia berbuat dosa maksiat, tidak beradab, yang buruk, yang jelek, di depan orang banyak, sampai kejelekannya tadi jadi pembenaran orang-orang banyak, itu dosanya berlipat-lipat dia. Tuh. Itu termasuk orang tua, bukan kita, termasuk orang tua. Ya. Nggak usah disebut. Ya. Oh. Yang mana sih, saya nggak tahu. Habib itu yang mana? Nggak usah disebut lah nama orang. Nggak usah. Oh, maksudnya itu ada penceramah. Ngomongnya ini kasar. Ya, ini sudah nggak usah ditiru, selesai. Nah, manusia mungkin ada sakit hati dia dengan si fulan, mungkin ada pernah masalah dengan si fulan. Sudah nggak usah ditiru, nggak usah yang buruknya itu nggak usah dirikan, untuk menunjukkan bahwa dia manusia. Di mana-mana manusia, yang buruknya buang, yang baiknya ambil, kan gitu ya. Iya. Iya. Betul. Yang buruk jangan. Oh, tapi kok itu kan kiai, itu ustadz, itu habib. Jadi sudah, ustadz, kiai, habib juga manusia. Yang jelas-jelas radhiyallahu anhum wa radu'an, para sahabat pun secara individu sahabat pun masih ada dosanya. Padahal Al-Qur'an sudah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu ya. Nah, itu artinya ya inilah kita hidup di zaman seperti ini. Ambil yang baik, ya, tinggal yang jelek, ya, gitu. Kalau kata orang Arab mah khud ma sofa da makadar. Da makadar. Khud ma sofa da makadar. Ambil yang bersih-bersih, yang keruh-keruh, kotor-kotor tinggalkan. Ya, gitu, ya. Ya udah kalau begitu. Nah, dan jangan sering-sering dengarkan yang kotor-kotor, malah jadi kita kelihatan kotor nanti. Udah, masih banyak yang bagus-bagus, ustadz yang lain silakan, yang bagus-bagus selesai. Yang ketika kita duduk di majelis membuat kita makin takut kepada Allah, membuat kita ibadah makin baik, membuat kita makin berakhlak, ambil dari yang situ. Jangan sampai satu dua tunas yang tidak tumbuh jelek itu terus yang diterang, malah yang bagus-bagusnya yang lain gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.